Oke, kenalan dulu, saya Zikri, seorang DevOps engineer yang kerjanya dari rumah, bisa dibilang itu ya remote sih, remote. Itu udah sekitar 4 tahun, 4 jalan mau ke 5 tahun, di salah satu platform kreator. Senangnya memang sharing perihal kerjaan-kerjaan tentang DevOps, habis itu hobinya juga tentang security, itu dari kuliah sih. Web security itu lumayan lumayan menyenangkan, jadi lumayan bergabung di situ juga, dan sharing tentang karir IT khususnya yang bagian remote. Jadi sharing session ini sebenarnya sharing session atau webinar atau workshop itu ya, istilah-istilah gitu sih. Itu untuk usaha saya selain untuk mendokumentasikan apa yang sudah saya tahu, karena kemarin sebelum-sebelumnya tuh udah tahu tapi nggak di sharing atau nggak ditulis, itu malah lupa gitu. Oh, pernah pernah sih belajar ini, tapi ternyata itu dulu gitu. Jadi sekarang mau direkam, mau ditulis, dan mau di-share ke kawan-kawan biar ada manfaatnya juga gitu. Jadi semoga bermanfaat dan kawan-kawan bisa mendapatkan insight yang lebih luas lagi di dunia IT ini. Overview dulu, di webinar ini kita bakal pelajarin beberapa poin penting, yaitu karirnya. Dari webinar ini sebenarnya karir yang terbuka untuk kawan-kawan cari dari dasar dasar apa ya, dari skill dasar ini itu apa aja gitu. Habis itu fundamentalnya kita pelajarin apa aja secara teorinya. Habis itu cara pilih provider VPS, habis itu mendeploy dan manajemennya, habis itu manajemen website, habis itu security tips. Itu poin-poin yang bakal kita pelajari di sini. Jadi kita langsung aja ke karir. Sebenarnya ini banyak sih yang nanya tuh, beberapa kali malahan, Bang ada lowongan kerja gak gitu, malah nanya ke saya, kan ya bingung juga mau jawabnya apaan. Dan pernah kemarin tahun berapa ya, kalau nggak salah sih 2 tahun yang lalu, itu malahan ada penawaran di LinkedIn tentang DevOps, dan ternyata saya udah karyawan udah tetap dan nggak bisa, tapi yang memberi penawar ini malah nanya, ada rekomendasi orang yang bisa menangani ini nggak Bang gitu. Jadi karena saya juga di waktu itu belum ada sharing, belum ada relasi tentang orang yang bisa di bidang ini juga, jadi ya kekat di situ jadinya. Dan sayang banget kalau memang nanti kawan-kawan ada yang memang berfokus di sini, kan mungkin ada peluang seperti itu lagi, bakal ada kesempatan gitu. Dan ini juga memberi insight ke kawan-kawan kalau karir di IT itu bukan cuma programmer. Jadi siapa di sini yang masih mikirnya kalau mau berkarir di IT itu harus programmer gitu. Jadi harus ngoding, habis itu harus apa ya, punya skill ngoding dan tahu berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi nggak cuma itu sebenarnya. Nah, dari skill manajemen ini, manajemen VPS dan server, itu kita bisa bergerak di bidang di samping programmer gitu. Jadi tim supportnya programmer, yaitu DevOps, sysadmin, cloud engineer, atau SRE. Ini sebenarnya ruang lingkup kerjanya itu mirip, cuman terbagi di apa ya, kekhususan kerjaannya gitu. Misalnya DevOps ini berarti dia kerjanya itu di bidang eh, eh, menengahi antara operasional, infrastruktur, keamanan dan lain-lain itu dengan programmer. Nah, kalau sysadmin ini dia khusus di bagian server. Kalau cloud engineer itu kawan-kawan mungkin pernah pernah ngelihat AWS, GCP, atau Alibaba dan lain-lain dan sejenisnya itu. Nah, itu kalau yang di bidang itu yang fokusnya di situ itu namanya cloud engineer. Nah, kalau SRE ini eh, pihak yang tugasnya itu membuat suatu website itu harus selalu hidup gitu, yang membuat infrastruktur, auto scaling, monitoring dan lain-lain. Sebenarnya mirip-mirip, cuman kekhususannya beda gitu. Dan tingkat kerjaannya juga beda-beda. Nah, kalau yang saya sendiri itu di DevOps,
Ya itu juga namanya doang DevOps, tapi ternyata di dalam kerjaan itu hampir tiga empat empat yang di sini itu masuk gitu. Tapi cuman nggak sampai mendalami, cuman tahu dan bisa gitu, nggak sampai mendalami. Dan khusus kerjaannya itu di bagian infrastruktur sama mensupport tim developer biar nggak kesulitan dalam mendevelop aplikasi. Intinya itu. Oke, ini beberapa job yang saya kumpulkan juga di LinkedIn, peluang karirnya, yang paling kiri itu di DevOps Engineer, ini di Indonesia doang sih nyarinya. Ini masih lumayan banyak, 536, dan kebanyakan juga mirip-mirip untuk tugas atau apa namanya, responsibility, tanggung jawabnya. Habis itu sysadmin, nah sysadmin ini yang berfokus di Linux biasanya, di Linux, habis itu di networking-nya, di networking server. Makanya di sini kebanyakan di hostinger. Hostinger itu salah satu provider untuk itu kan, hostingan, shared host. Karena dia harus berfokus di dalam isi servernya. Dia nggak banyak tahu tentang developer aplikasi, habis itu nggak banyak tahu tentang infrastruktur. Yang penting networking sama isi server itu dia paham gitu. Nah, ini salah satu eh, apa ya, keterangan kalau mau di sysadmin itu apa aja gitu. Manajemen server, pembuatan infra cloud, virtualisasi. Jadi di dalam server yang gede itu bakal dipecah lagi ke server kecil yang namanya VPS. Jadi kita bahas itu bagian arsitektur. Habis itu CI/CD, keamanan, pemantauan, dan dokumentasi. Itu beberapa poin yang bakal dikerjain kalau memang berkarir di bagian ini. Jadi bisa dibilang peluangnya itu masih besar, karena memang jarang yang mempelajari bidang ini. Nah, sharing aja dikit, saya juga eh, terjun terjun untuk belajar manajemen server itu di waktu kuliah, karena di waktu kuliah itu, waktu mau skripsi, kawan-kawan itu banyak yang ngambil web aplikasi, mobile, habis itu apa ya namanya, SPK, ada yang tahu SPK, sistem pendukung keputusan, dan lain-lain itu. Hampir semua itu website dan aplikasi. Nah, saya mikir itu kalau semuanya ke situ bakal kecil peluangnya kan. Jadi saya terjunnya ke server. Jadi ngebantu kawan-kawan yang skripsinya di website dan aplikasi ini untuk masang aplikasinya di server gitu. Jadi saya mewadahi, jadi itu bakal mempermudah mereka dan mempermudah saya juga untuk skripsi gitu. Jadi uh, win-win lah gitu, win-win solution. Dan memang hasilnya sampai sekarang uh, basic skill itu terpakai dan sampai sekarang juga saya pakai di pekerjaan yang sekarang. Oke, lanjut ke chapter 1, ke fundamental. Kita bakal pelajarin dulu teori dan bagaimana dasar-dasar VPS dan websitenya dulu. Apa itu VPS? Kalau kawan-kawan udah ada yang pernah mendengar atau make VPS? Kalau ada di chat aja. Oh, udah ada yang pernah. Mungkin sudah familiar ya, VPS itu apaan gitu. Oke. Kalau memang itu sih, kalau udah developer atau website sih harusnya udah lumayan pernah dengar gitu. VPS. Jadi VPS itu tempat nyimpan website. Itu ringkasnya kayak gitu. Tempat kita nyimpan website atau nyimpan aplikasi. Ringkasnya kayak gitu. Tapi selain dari itu bakal banyak fungsi-fungsi lain dan kalau di breakdown lagi bakal lebih kompleks gitu. Kalau kita cuma sekedar nyimpan aplikasi ya udah. Tapi kalau kita manfaatkan untuk yang hal-hal lain atau kita breakdown fungsi dan kegunaannya itu bakal bakal lebih panjang. Nah, kalau website, nah apa itu website? Kalau website aplikasi yang dibikin kan, yang dibikin oleh developer. Dan ya aku juga bingung tuh. Saya juga bingung mau definisikan websitenya apaan nih. Kalau secara teori kayaknya bakal susah. Website yang kita akses di browser, nah itu website. Nah, website itu flow atau alur
kerja website itu nanti kita bahas satu-satu. Bakal agak panjang tuh biar benar-benar memahami suatu website itu apaan, nanti definisikan sendiri website itu apa dan apa aja yang ada dan diperlukan di website. Nah, ini arsitektur server dulu. Sorry. Arsitektur dari sebuah server. Jadi server itu umumnya satu komputer fisik yang diletakkan di suatu tempat tuh. Itu kalau kawan-kawan searching namanya tuh colocation server, colocation itu server fisik yang disimpan, jadi kayak apa ya? Kayak data center ya, kayak data center itu disimpan di situ. Nah, dari data center di situ bakal dipecah lagi ke beberapa beberapa bagian. Nah, biasanya itu satu satu pihak ya, satu pihak deh. Satu pihak yang mau pakai server itu dikasih dedicate server. Itu bisa dibilang server yang masih gede sekali gitu, yang paling paling besar. Server besar habis itu dipecah, nah, itu jadi dedicate server, itu punya IP dan punya akses sendiri, tapi lumayan gede. Jadi kalau kita sebagai orang yang biasa cuman mau cuman install WordPress gitu, itu jadi ke server bakal terlalu besar gitu. Tuh bayangin aja tuh kayak kita mau bikin warung kopi, bukan warung kopi deh, cuman jualan seblak tapi di mall gitu, tapi terlalu gede gitu. Yang mau kita pasang kecil tapi tempatnya terlalu besar gitu, analoginya. Nah, dari dedicated server ini bakal dipecah lagi ke virtualisasi seperti yang tadi di responsibility kerjaannya. Itu virtualisasi itu di gini. Jadi satu dedicated server itu dipecah ke beberapa virtual private server. Itu VPS. Nah, dari VPS ini yang bakal kita pakai itu udah lumayan kecil dan lumayan bisa di-manage lah. Nah, dari VPS ini kita bisa install web server, database untuk menyimpan data, aset, dan lain-lain gitu. Banyak fungsinya. Nah, untuk gambaran sebuah website, ini aku bakal gambarin langsung sih. Soalnya kalau mau pakai gambar gitu terlalu kompleks, jadi takutnya ke skip. Ini stop dulu. Oke, kita ambil dulu dari pertama-tama itu browser. Nah, ini dari pihak kita sebagai pengguna ya. Nah, dari browser ini kita bakal melakukan request data ke yang namanya web server. Browser ke web server, enggak, ini ke front end dulu deh. Nah, browser sama front end ini sebenarnya satu kesatuan sih. Karena yang kita lihat tuh front end namanya. Nah, di front end ini kita browsernya bakal melakukan saat kita bisa misal buka satu aplikasi ya, habis itu login kan. Nah, itu bakal melakukan request biasanya itu ke API. Ini kalau udah bentuk aplikasi yang udah kepecah pakai API ya. Biasanya juga nggak ada yang API, tapi ini salah satu yang pakai API biar lebih enak breakdown. Nah, dari API ini bakal ada request proses data, dan data tersebut diambil dan disimpan di database. Nah, ini dulu. Nah, ini browser ini teks. Browser ini misalnya kayak Chrome atau Firefox ya. Firefox dan lain-lain, contoh doang sih. Kawan-kawan juga pasti tahu sih yang browser namanya apa. Nah, front end ini biasanya itu kayak pakai Next.js atau apa ya, Node, kayak dan lain-lain tuh. Oh, ini ada yang skip nih. Bisa dulu.
Ada yang ketinggalan. Website front end. Enggak deh, ini web server aja deh. Sorry. Ini baru namanya aplikasi, biar lebih ringkas. Sorry, ini aplikasi ini bakal kita breakdown. Nah, web server di sini Nginx atau Apache. Apalagi ya biasanya OpenLightspeed, OpenLight, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini banyak juga, misalnya PHP paling umum, PLD Golang, Golang atau Node. Nah, kalau yang database itu MySQL, Postgre. Ini oke, satu lagi. Ini naruhnya di storage. Storage langsung ke browser biasanya. Storage ini tempat nyimpan, biasanya itu nyimpan assets, CSS sama JS. Jadi script yang disimpan di situ. Biar lebih cepat sih biasanya dipisah gitu. Biar bisa dipakai CDN. Storage itu misalnya S3 atau apa ya, kalau CloudFront apa ya, R2 atau R1 R2 ya. Nah, ini contoh sih. Nah, ini arsitektur sebuah website. Jadi kalau kita melakukan buka satu halaman di website, nah browser itu bakal minta datanya ke web server. Web server ini bakal ngasih tahu ke aplikasi data yang diminta ini, misalnya data login, si Zikri mau login nih, ini datanya. Itu bakal diverifikasi dan diproses di aplikasi. Datanya bakal diambil dari database, ngecek beneran datanya ini beneran ada atau enggak. Habis itu datanya mau disimpan, misalnya last loginnya mau disimpan. Kalau datanya memang ada itu, aplikasi bakal ngambil gambar foto profilnya yang ini loh gitu. Ngasih tahu ke website. Nah, ada aplikasi ini bakal dikumpulin ini data-data yang diperlukan tadi, data login si Zikri-nya. Mulai dari nama, profil, gambar-gambar yang diperlukan kayak foto profil atau banner dan lain-lain. Nah, baru dikembalikan ke web server. Web server ini yang udah dapat datanya baru dikasih ke browser. Yang kita lihat di halaman tuh bakal tampil gitu. Nah, kalau kawan-kawan ingin mendeploy sebuah website, ini adalah beberapa arsitektur yang beberapa bagian yang penting gitu. Jadi sebuah website itu perlu web server, perlu aplikasi, perlu database, sama perlu storage. Biasanya storage ini gabung sama aplikasi. Biasanya kayak Laravel itu storage-nya itu digabung ke aplikasi, tapi bisa dipisah. Kenapa ada yang dipisah? Itu salah satu kenapa dipisah itu biasanya karena untuk scaling. Jadi kalau aplikasinya mau diperbesar atau biar prosesnya lebih cepat, aplikasinya bakal diperbanyak. Jadi di sini ini bakal aplikasi yang ini bakal diperbanyak, dan web server ini fungsinya akan berubah menjadi load balancer. Itu pembahasan lebih lanjut, tapi gambaran aja sih untuk kawan-kawan. Jadi kalau aplikasinya trafficnya mulai tinggi, prosesnya mulai besar, itu biasanya aplikasinya bakal dipecah ke beberapa bagian biar kerjanya tuh keroyokan gitu. Nah, kenapa storage-nya dipisah? Biar tidak ada, misalnya si Zikri mau upload gambar di aplikasi A nih. Kita geser dulu.
Misalnya di Zikri mau ngambil gambar di aplikasi A, aplikasi satu, ini aplikasi satu. Ini aplikasinya duplikat ya, sama persis, cuman dibedain instance atau VPS-nya. Untuk tujuan mempercepat tuh biasanya dipecah gitu. Nah, kalau storage-nya digabung, misalnya di store-nya di aplikasi A, di aplikasi 2, di aplikasi 2 dia bakal nggak kebaca gitu. Di aplikasi 3 nggak kebaca, cuman di aplikasi 1 itu bakal ribet. Makanya itu storage-nya dipisah. Jadi untuk scaling, untuk memperluas, mempercepat programnya itu bakal perlu dipisah gitu storage-nya. Selain itu untuk keamanan juga penting untuk kalau dipisah, karena biasanya kalau website yang diserang itu hackernya bakal naruh backdoor di aplikasi. Itu kawan-kawan mungkin itu kan eh, sering dengar kan namanya backdoor mungkin. Kalau diserang bakal dipasang backdoor, khususnya yang PHP tuh, yang kayak Laravel atau WordPress itu rentan banget tuh sama backdoor. Nah, kalau storage-nya digabung, storage-nya backdoor itu bakal terpasang di server atau di VPS. Nah, kalau terpasang di VPS bakal eh, PHP. Nah, kalau terpasang di VPS, dia bakal punya akses penuh ke server itu. Makanya dipisah agar lebih lebih aman itu. Ini salah satu contohnya nih. Ini kalau backdoor itu scriptnya cuma satu biasanya, tapi aksesnya itu bakal penuh. Dia bakal bisa masukin komen sebagai root, habis itu ngeliat isi servernya, dan ini bahaya banget nih kalau udah masuk ke sini, berarti dia udah punya akses full. Dan selain dibersih-bersihkan servernya, langkah pencegahannya ya harus dipindah sih, mau nggak mau, karena dia udah punya akses penuh. Dia bisa masukin backdoor lain, atau bisa nambahin user, atau mungkin bikin bot sendiri di dalam server itu gitu. Dan itu bakal fatal sih. Makanya storage ini lebih baik dipisah kalau memang aplikasi yang dibikin itu udah gede. Itu arsitektur aplikasi. Jadi mungkin nanti di kerjaan atau eh, di kerjaan kawan-kawan bakal ada bagian yang ini, itu bisa bisa dibayangkan lah apa aja sih yang mau diperlukan kalau memang kita eh, mau mendeploy sebuah aplikasi gitu. Oke, nah analoginya, aduh, pecah gambarnya. Analoginya gini, VPS itu adalah sebuah ruko. Ini tadi kan kalau yang dedicated itu bayangkan aja tuh kayak sebuah mall besar, kompleks mall lah yang besar gitu. VPS itu sebuah rukonya. Nah, ruko itu kalau kita sewa, kita bebas mau buka warung apaan, itu warung bakso, atau mau warung kopi, atau mau toko baju, itu bebas. Dan website ini adalah halaman atau tokohnya kita gitu. Jadi ada punya nama, atau kalau di website itu ada domain, habis itu di toko ini user bisa bertransaksi, bisa lihat barang, bisa ya seperti aplikasi pada kehidupan nyata lah gitu. Seperti toko di kehidupan nyata. Jadi fungsinya website gitu. Jadi selain transaksi juga kadang mungkin tokonya mau dipasang sebagai kantor atau sebagai tempat pengumuman doang atau perpustakaan dan lain-lain, kan bisa fleksibel. Analoginya seperti itu. Jadi ini salah satu tempat nyimpan website di berbagai macam jenis. Mungkin kawan-kawan juga pernah dengar ada tadi dedicated server, VPS kan, ada cloud hosting. Cloud hosting itu di belakangnya itu, kalau kita lihat cloud hosting itu sebenarnya kita cuma dikasih halaman dashboard kan. Dashboard, habis itu kita bisa install website, habis itu bisa bikin FTP, bikin database, dan beberapa kebutuhan website yang lain. Nah, cloud hosting itu di belakangnya VPS sebenarnya, satu buah VPS. Dan diinstal panel atau dashboard biar kita sebagai user itu nggak perlu buka terminal lagi. Jadi semuanya tuh harus lewat browser. Jadi nggak perlu layar hitam dan tulisan hijau tuh nggak perlu lagi tuh.
Kalau kita pakai cloud hosting itu kayak VPS tapi dikasih panel gitu. Nah, kalau share hosting itu VPS tapi satu VPS itu dipecah ke, bukan dipecah ya. Satu VPS itu diisi banyak server. Jadi resource-nya itu bakal rebutan gitu, bakal rebutan. Jadi kalau kalau kita pasang website di share hosting, habis itu tahu-tahu lemot, itu bisa jadi satu website di server kita yang sama itu punya traffic yang tinggi, jadi resource itu kemakan ke sana. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kita pasang WordPress di share hosting A gitu. Tahu-tahu kena hack. Itu bisa jadi bukan karena website kita yang bermasalah, tapi website lain yang diinjek dan kena tuh satu server. Bisa jadi kayak gitu karena beberapa kali kejadian kayak gitu. Jadi share hosting tuh emang murah tapi beresiko. Ya ada harga ada kualitas gitu. Kebayang ya gimana fungsinya masing-masing dari ini. Nah, ini pro dan kontranya kalau kita pakai VPS. Kelebihan kekurangan. Yang pro-nya itu kontrolnya penuh. Jadi kita bakal punya bebas mau ngapain di satu VPS itu, mau kita pasang website atau kita cuman mau iseng-iseng mau belajar doang, itu kita bakal punya akses penuh. Habis itu stabil, karena kita nggak kalau yang tadi share hosting kan misalnya website lain lagi rame, kita bakal keganggu tuh. Nah, kalau kita pakai VPS itu bakal stabil, nggak bakal ada gangguan. Habis itu fleksibel dan skalabilitas itu yang kayak tadi dibilang, bisa dinaik turunkan performanya sesuai dengan kebutuhan gitu. Naik performa juga naik biaya kan, tapi bakal sesuai kebutuhan. Habis itu keamanan yang lebih baik, ini karena kita punya kontrol penuh, kita bisa bikin sistem keamanan yang lebih baik gitu, yang lebih baik karena nggak bergantung sama providernya lagi. Tentunya keamanan lebih baik ini bakal bertolak belakang dengan kenyamanan ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen aman, pengen benar-benar aman, ya siap-siap untuk tidak agak nyaman gitu. Agak tidak nyaman gimana maksudnya ya? Ya misalnya satu rumah, kawan-kawan pengen benar-benar aman rumah itu, pasangin gembok 10, aman tuh. Tapi nggak nyaman, karena kita bakal perlu buka satu-satu kuncinya, 10 kunci itu bakal perlu dibuka gitu. Jadi kalau mau aman nyamannya bakal berkurang gitu. Habis itu biaya efisien. Biaya efisien ini karena kita bebas mau pakai berapa lama, habis itu bebas mau pakai seberapa besar servernya, karena beberapa provider itu bisa bisa apa ya, perhitungan biayanya itu per jam. Itu kayak Flutter sama Digital Ocean tuh kalau nggak salah, itu biayanya per jam. Jadi kalau kita hidupin atau pakai servernya cuma 1 jam, habis itu dimatikan, ya habis itu di-destroy, nggak dipakai lagi, cuman mau coba atau belajar doang, itu biayanya bakal murah gitu, karena biayanya per jam. Nah, kontranya, kekurangannya kalau kita pakai VPS itu pengetahuan teknisnya harus tinggi, karena ya seperti yang tadi, kalau keamanannya tidak ditingkatkan karena kita taunya ya pasang doang gitu, ya kayak rumah kosongan, kuncinya nggak ada, kita nggak tahu cara pasang kunci, kita nggak tahu cara kunci kamar atau mengunci jendela gitu, itu bakal berbahaya karena yang bakal mudah jebol gitu. Habis itu lebih mahal sedikit dibanding share host, ya kalau perbandingan sama share host kan, seperti yang tadi, karena kita pakainya satu, nggak bagi-bagi, jadi lebih mahal. Habis itu perlu pemeliharaan dan manajemen, ya kalau analogi yang tadi kayak ruko ya perlu disapu-sapu juga, karena ada penambahan biasanya log, habis itu manajemennya, penataannya, karena kalau kita cuma pakai terus tapi nggak di manajemen, nggak dibersihkan, itu semakin lama bakal semakin sumpek tuh isi servernya, bakal makin melambat. Habis itu keterbatasan sumber daya. Jadi
karena kita pakainya misalnya 1 CPU dan 2 memori gitu. Ya udah cuma segitu, nggak bakal bisa naik lagi kecuali kita bayar lagi nambah. Habis itu downtime-nya potensial karena ini berhubungan sama pengetahuan teknis. Kalau sampai pengetahuan teknisnya kurang, kita pasang aja tuh aplikasi tuh dengan percaya diri pasang aplikasi, terus trafficnya tinggi karena pengetahuan teknisnya kurang, bisa downtime dan bisa stuck gitu. Server itu bakal susah di manajemen lagi karena kalau dihidupkan dia bakal ditembak traffic tinggi, kalau dimatikan ya nggak bisa diakses gitu. Ya cara agak tricky jadinya, harus dikerjain kayak dimatikan dulu aplikasi lewat domain. Jadi pengetahuan teknis itu harus lumayan mendukung. Ya kayak analogi yang tadi, kalau kita sewa sebuah ruko, kita punya hak penuh untuk pakai, untuk menggunakannya, mengubah tata letak barang, barang dagangan, membuat ruang atau kamar, partisi-partisinya, tempat menyimpan barang, gudang dan lain-lain. Namun tidak bersifat permanen, karena tidak bersifat permanen dan hanya dalam batasan tertentu. Jadi ruko itu ya cuma di situ doang gitu. Kalau masa sewa kita habis dan tidak kita perpanjang, itu bakal habis semuanya dan nggak ada sisa sama sekali, bakal di destroy sama provider. Jadi resikonya di situ. Oke, kita lanjut ke chapter 2 tentang provider VPS. Ini penyedia VPS. Nah, ini beberapa jenis provider VPS. Ini mungkin nggak banyak yang ngebahas sih. IaaS, SaaS, sama PaaS. Itu 3 jenis provider: infrastruktur as a service, software as a service, dan platform as a service. Sorry, ini. Nah, contohnya itu, iya itu yang di depan itu. Sorry, itu di mute dulu. Sorry Mas, siapa tuh? Marisyar ya. Bocor soalnya. Iya, sorry bang. Lanjut. Oke, untuk IaaS itu yang paling besar dan paling kompleks. Servernya masih benar-benar mentah dan perlu banyak effort dan pengetahuan untuk kita manajemen sebuah server. Jadi kita bakal punya akses dari jaringannya, habis itu masang IP, subnet, itu kayak benar-benar kita dari jaringan sampai ke server tuh bakal kita handle gitu. Seperti contohnya itu di AWS, habis itu GCP, sama Azure, atau Alibaba juga kurang lebih kayak gitu. Itu namanya IaaS gitu. Jadi infrastruktur itu benar-benar mentah lah isinya. Terus software as a service. Ini servernya udah terinstall, udah hampir siap pakai. Jadi bentuknya udah bentuk aplikasi. Ya, salah satu contoh yang paling banyak dipakai sih WordPress.org tuh. Jadi tinggal pasang doang gitu. Jadi nggak ribet-ribet. Langsung ke aplikasi, nggak bakal banyak terjun ke server. Lanjut ke PaaS, itu platform as a service. Itu yang kita pakai itu masih dalam bentuk VPS. VPS-nya tapi tinggal di deploy, nggak perlu banyak effort, nggak sesulit pakai IaaS. Karena kita hanya terjun ke VPS doang gitu, nggak sampai ke jaringan, nggak sampai ke manajemen IP, manajemen storage dan lain-lain tuh. Kita cuma tinggal pakai. Kita perlunya 1 CPU, 2 memori, 2 GB memori, sama 20 GB storage gitu. Ya udah gitu doang gitu. Nggak, untuk IP dan lain-lain itu udah di-handle sama providernya. Tapi kita tetap punya kontrol tinggi terhadap yang kita sewa gitu. Itu yang banyak tuh dipakai kayak Upload, Heroku, Filter. Nah, Indonesia nih yang pakai juga nih VPS ID Cloud Host itu yang dipakai. Sebenarnya banyak juga sih yang lain kayak Dewabis, habis itu apa kemarin ya, Exabyte itu juga ada menyediakan.
Nah, ini hal-hal yang perlu kawan-kawan perhatikan kalau memang mau mendeploy sebuah VPS, yaitu 4 poin ini. IP ini ke lokasi servernya, apakah servernya itu di lokal, di Indonesia, atau di luar, biasanya itu di Singapura yang paling dekat. Karena ini bakal berpengaruh kepada latensi atau apa ya, ping. Kalau kita nge-ping itu bakal kelihatan tuh. Kalau Indonesia bakal lebih cepat gitu. Kalau di Singapura bakal agak sedikit lebih lama. Itu juga tergantung sama website yang bakal kawan-kawan deploy. Misalnya mau deploy website yang target audiensnya itu di Amerika gitu, ya pasangnya di IP, cari yang IP Amerika, jangan cari IP Indonesia karena bakal panjang tuh perjalanan datanya tuh, bakal lama gitu, makanya lelet. Jadi tergantung dengan website yang kawan-kawan deploy nanti, target audiensnya kemana. Habis itu IOPS, input output per second, ini kebanyakan provider nggak menampilkan ini, tapi beberapa ada. Ini penanda atau matriks perhitungan yang menunjukkan kalau semakin tinggi IOPS-nya maka semakin bagus. Itu kayak pertukaran datanya tuh secepat apa sih gitu. Input output per second. Biasanya juga IOPS atau RPS itu request per second. Habis itu CPU memory, biasanya udah ada paket yang langsung kita pakai gitu. Tapi ada juga yang fleksibel. Jadi disesuaikan juga sama website kawan-kawan nanti. Kalau memang cuman websitenya website landing page gitu, ya nggak perlu gede-gede lah. Tapi kalau websitenya sampai kayak yang gede, portal berita gitu, yang trafficnya ribuan per hari, ya itu harus perlu CPU dan memori yang tinggi. Habis itu harga payment dan methods, harga sama payment methods, sorry. Harga sama metode pembayaran lah intinya. Nah, sesuai dengan yang kita sewa itu bakal punya harga sendiri gitu. Kalau satu CPU itu sekian, kalau 1 giga memori sekian, storage-nya per 10 giga misalnya. Itu harus kita perhatikan juga. Karena itu bakal pengaruh sama bulanan. Karena pengaruh ke pengeluaran bulanan. Dan kita juga harus memperhatikan metode pembayaran karena nggak semuanya itu metode pembayarannya bisa dipakai di Indonesia gitu. Misalnya kayak Fulter, kita mau pakai Fulter kan misalnya, atau Digital Ocean, itu nggak ada tuh metode pembayaran Indonesia, nggak ada pakai QRIS, nggak ada pakai BCA, BNI, itu nggak ada. Jadi cuma pakai kartu kredit atau kartu debit gitu. Nah, untuk yang ini, yang payment methods itu sebenarnya kawan-kawan juga udah bisa pakai provider luar yang paymentnya itu pakai kartu kredit, itu menggunakan, kalau saya pribadi itu pakai Bank Jago. Di Bank Jago tuh ada kartu debitnya itu bisa dipakai untuk payment luar negeri, itu payment internasional. Kita bakal punya kode kartu, habis itu CVV sama tanggal expire itu bisa dipakai gitu. Jadi untuk payment luar tuh bisa pakai yang itu. Kalau Indonesia sih ya tinggal transfer bank aja sih, nggak ribet. Oke, untuk menentukan spesifikasi VPS, itu kayak spesifikasi itu maksudnya CPU, memori, dan storage. Itu kita yang harus diperhatikan itu trafficnya, sebesar apa traffic yang bakal kita handle di satu server itu. Ya semakin tinggi trafficnya bakal semakin besar juga CPU sama memorinya. Habis itu bisa juga dari jenis websitenya. Apakah web portofolio, kalau portofolio kan nggak ada login, nggak ada portofolio sama landing page tuh kan, nggak ada login, nggak ada proses data dan lain-lain, cuman menampilkan doang. Paling-paling ya satu-satunya tombol cuman hubungi kami atau beli sekarang kan, kalau web portal sama landing page. Tapi kalau portal berita yang setiap halaman itu harus update berita terbaru, habis itu mungkin open kontributor yang kontributornya bisa login, itu lumayan besar tuh. Atau website aplikasi kasir, misalnya untuk toko, itu prosesnya besar tetapi tidak untuk publik, itu beda lagi. Prosesnya besar tapi tidak untuk publik. Kalau portal berita kan udah besar tapi untuk publik kan.
Itu harus memperhatikan yang itu juga jenis websitenya. Oke, lanjut ke chapter 3, mendeploy sebuah VPS. Sebenarnya deploy VPS itu, untuk mendeploy VPS itu setiap provider tuh beda-beda. Caranya beda-beda, kita memilih paket, lalu memilih mengatur user untuk login, sama apa namanya, pembayaran. Biasanya kayak gitu. Dan biasanya juga untuk provider itu udah punya paket-paket sendiri yang tinggal kita pakai, tinggal dipilih. Nah, ini aku ambil contoh yang lokal, yang provider lokal, yang ID Cloud Host. Itu untuk mendeploy sebuah website tuh, mendeploy sebuah server VPS itu nggak susah. Kita cuma perlu memilih tipe. Ini kalau virtual machine berarti kita langsung VPS. Tapi kalau app katalog ini pilihannya bakal langsung, misalnya kita mau install apa ya, WordPress misalnya, itu langsung terinstall gitu. Jadi satu server tuh khusus untuk WordPress doang gitu. Jadi nggak banyak yang bakal kita urus. Tapi kalau memang VPS ini bakal diinstal beberapa website misalnya, itu ya yang virtual machine udah cukup, udah dipakai yang itu aja. Habis itu kita pilih OS. Untuk OS ini sebenarnya ya kita ambil yang paling umum aja, karena aku juga jarang sih yang pakai yang beda-beda ini, karena nggak familiar dan secara fungsi itu nggak dipakai, karena untuk website itu kebanyakan pakai Ubuntu gitu. Untuk location di sini udah pilih juga sih yang Indonesia sama Singapura. Oh iya, untuk yang Singapura ini kemarin juga beberapa kali problem aku, server yang punya IP Singapura itu nggak bisa diakses di Indonesia gitu. Beberapa kali masalah itu karena nggak bisa diakses kalau lewat beberapa provider gitu, kayak kemarin yang bermasalah tuh di IndiHome sama Telkomsel tuh nggak bisa akses ke IP Singapura. Aku nggak tahu sih masalahnya apaan, tapi provider lain bisa gitu. Anehnya gitu. Jadi ya kalau pakai IP luar tuh kadang masalahnya di situ. Habis itu, nah ini spesifikasi yang bakal kita tentukan. Ini udah ada paket sendiri. Kalau EdClass itu ada punya paket sendiri yang bisa langsung dipakai. Yang paling murah tuh 87.000 per bulan dengan 2 CPU, 2 memori, 20 GB storage-nya, penyimpanan. Dan kita juga bisa menentukan fleksibel di sini, CPU, memori, sama RAM-nya. Nah, yang kenapa aku pakai CloudHost ini bukan endorse ya, tapi karena enaknya itu ada perhitungan per jam. Jadi ini di sini nih kelihatan nih, per jam tuh Rp120 gitu. Jadi misalnya di ID CloudHost ini kan pakai wallet atau dompet yang pakai deposit gitu. Kita deposit 100.000, habis itu kita install satu server yang harga 87.000, kita pakai. Kalau udah pakai, habis itu kita mungkin cuma belajar doang, matiin. Nah, itu terhitungnya tuh Rp120 doang gitu per jam waktu mati. Jadi nggak bakal banyak. Sorry. Itu kalau dimatikan itu yang terhitung cuman storage-nya doang. Jadi harga per bulannya bakal lebih murah, di bawah 87.000 gitu. Jadi perhitungan itu tetap per jam, bukan per bulan gitu. Maksimal ini penentu maksimal per bulan itu 87.000. Tapi kalau kita matikan di tengah-tengah, kalau nggak lagi nggak dipakai, itu bakal dihitungnya per jam gitu. Oke, lanjut ke komen dasar Linux. Ini perintah dasar untuk kita manajemen sebuah VPS. Ini kalau udah dibuka terminalnya ini bakal kelihatan nih. Bakal ini yang kita kerjakan itu. Yang pertama itu cara login ke server. Itu pakai komennya ini SSH root add IP. Jadi IP-nya berapa nanti dikasih itu dari provider, loginnya di sini gitu. Atau yang rootnya ini bisa diganti sama user yang kawan-kawan tentukan waktu install di provider. Itu biasanya ada pilihan tuh, ada tentukan apa kita mau pakai root atau mau pakai user yang bisa dibikin sendiri gitu. Misalnya admin Zikri gitu. Itu bisa dibikin. Dan cara loginnya
SSH spasi username-nya @IP. Nanti bakal keluar outputnya itu bentuk passwordnya apaan gitu. Jadi kita tinggal input password baru masuk ke server. Habis itu ls itu untuk listing directory, untuk ngelihat directory apa aja yang ada di dalam directory yang kita berada sekarang gitu. Lanjut ke cd, itu masuk ke directory tertentu, kayak cd titik, habis itu titik 2 untuk balik, untuk backward. Kalau cd spasi nama directory itu masuk ke directory tersebut gitu. Habis itu sudo. Nah, ini kalau kawan-kawan loginnya bukan sebagai root, ini kalau loginnya bukan sebagai root, tetapi perintahnya memerlukan akses sebagai root, itu pakai sudo. Jadi kayak kita nyuruh seseorang tapi pakai nama atasan lah gitu, sudo. Nah, kalau sudo su ini kita masuk sebagai root langsung, pindah user dari user biasa ke user root yang paling besar, yang paling tinggi. Habis itu cat itu untuk melihat isi file, biasanya melihat isi teks biasanya, atau notepad, itu pakai cat. Habis itu chmod itu untuk mengubah permission, modifikasi permission, nanti kita bahas juga permission di sini. Habis itu chown, mengubah kepemilikan. Kepemilikan di sini ada user sama group, nanti kita bahas juga. Oke, lanjut ke user dan group. User di sini yang sudah pasti itu ada yang namanya root. Ini user paling tinggi di setiap server tuh ada yang namanya root. Ini yang biasanya paling diincar sama hacker itu, masuk sebagai root. Jadi nanti kita bahas cara biar user root ini nggak diganggu sama hacker. Habis itu user Ubuntu ini sebenarnya opsional atau bisa diubah sesuai dengan kawan-kawan tentukan sendiri dan bisa dibikin. Jadi biasanya waktu deploy VPS pertama itu diminta tuh mau pakai user apaan, ini bisa ditambah. Nah, biasanya tuh untuk web server khusus yang memanajemen website itu ada user sendiri. Ini namanya www atau httpd atau apalagi www user kalau nggak salah. Itu udah bawaan dan kita nggak ada akses atau nggak bisa ubah-ubah user yang itu udah pasti ada dan nggak bisa diubah gitu. Itu udah kayak sistem yang berjalan doang gitu. Oke, lanjut ke permission. Permission ini fungsinya untuk akses sebuah file oleh user. Jadi user ini nih bisanya ke file tersebut bisa ngapain aja gitu. Ini dibagi menjadi 3. Kalau yang ini kan penanda ini direktori atau bukan. Ini dibagi menjadi 3. Ada read. User ini bisa membaca data ini, membaca file ini. Habis itu write. User ini bisa menulis atau mengubah-ubah, memodifikasi isinya. Habis itu execute itu bisa menjalankan file tersebut. Jadi baca, tulis, dan menjalankan. Nah, ini kalau di dalam Linux itu ada yang namanya nilai oktal yang bakal dipakai untuk kita menentukan permission ini. Ada 4, 2, 1 ini udah baku dan ada perhitungannya gitu kalau kita mau menentukan. Nah, ini cara menentukan permission. Misalnya kita punya nama filenya ini, nama file chmod. Nah, ini 754 ini adalah hasil dari nilai oktal yang kita tentukan. Misalnya ini juga ada posisi-posisi ini juga ada menentukan nih. Yang paling kiri itu owner atau pemilik website. Yang tengah yang oranye itu grup. Jadi di dalam satu owner itu bisa masuk ke dalam grup gitu. Dan user lain juga bisa masuk ke dalam grup itu, grup yang sama. Jadi satu grup itu bisa beberapa user. Habis itu yang terakhir itu yang nomor 4 ini public. Yang siapapun orang yang punya akses yang bisa melihat file ini bisa ngapain gitu. Nah, yang pertama yang 7 yang paling kiri
dari ownernya, itu 7 itu hasil pertambahan dari 4 tambah 2 tambah 1 seperti ini. 4, 2, 1. Jadi user ini bisa melihat, bisa membaca, bisa membaca, bisa mengubah, menulis, sama mengeksekut. Jadi 4, 2, 1 nih ditambahkan, jadi hasilnya 7. Nah, untuk grup yang tengah-tengah, itu kita tentukan hanya 4 dan 1. 4 dan 1. Jadi cuma bisa baca sama execute. Dia nggak bisa ngubah-ngubah isi file. Dan hasilnya 4 tambah 1 jadi 5. Ini 7, 5. Nah, public. Nah, public ini siapapun, everyone yang punya di dalam server dan di luar itu, yang punya akses lah, ngelihat file tersebut bisa ngapain gitu. Kita tentukan 4. Jadi 4 di sini ya cuman bisa baca doang, nggak bisa mengeksekut, nggak bisa menulis atau mengubah-ubah isinya. Jadi ini cara untuk menentukan hak akses setiap file gitu. Nah, dari sini kelihatan juga nih kalau kawan-kawan hilang lagi lembarnya. Nah, kalau kawan-kawan melakukan LS gitu, LS di server itu bakal kelihatan file tersebut bisa di hak akses untuk file tersebut. Jadi bisa misalnya yang tadi nama filenya ini nama file, habis itu hak aksesnya itu RWX ini berarti 7 kan. Yang 3 pertama, habis itu 3 kedua, 3 terakhir gitu. Jadi yang ini kalau didefinisikan atau dituliskan di dalam server itu kayak gini. 4, 2, 1, habis itu 4, ini 0, 1, habis itu 4, 0, 0. Oke, lanjut untuk manajemen aplikasi, manajemen website. Kalau saya pribadi dan untuk pekerjaan saya sekarang juga sampai sekarang masih pakai panel atau dashboard untuk membantu manajemennya, karena nggak selamanya masuk ke dalam server lalu tampilannya hitam dan hijau itu menyenangkan gitu. Jadi perlu panel atau dashboard yang bisa membantu untuk ngelihat bagaimana sih isi server dan bagaimana manajemennya gitu. Salah satu panel yang saya pakai itu AA panel namanya. Jadi kawan-kawan bisa juga pakai yang ini atau pakai pilihan lain kayak cyber panel, atau kalau yang berbayar tuh si panel, itu berbayar tuh sebenarnya. Si panel dan lain-lain itu banyak pilihan lain. Kenapa saya pakai A panel itu karena lumayan lengkap dan gratis. Jadi kita cari gratisan aja tuh. Nah, cara installnya juga mudah. Jadi scriptnya kita tinggal copy dan pasang dan di-execute di server gitu. Langsung jalan. Nah, ini tampilannya nih. Tampilan dari AA panel. Jadi di sini kita bisa ngelihat website yang ada, habis itu kalau memang kita install WordPress ya langsung kelihatan, langsung buka dari sini. Habis itu kita bisa manajemen FTP. FTP itu untuk apa ya? Upload file servernya lah. File website. Habis itu database, habis itu kalau mau pakai Docker, habis itu monitor. Ya ini salah satu yang penting nih. Kita bisa ngelihat CPU memori yang digunakan. Habis itu security juga ada di sini. Jadi kalau kawan-kawan misalnya kalau kita manajemen servernya polosan ya, jadi nggak pakai panel gitu, langsung kita masuk ke server, habis itu install, atur firewall, atur SSH dan lain-lain, itu manual, itu bakal panjang sekali caranya. Tapi kalau pakai di sini itu tinggal klik dan pilih doang gitu, dan langsung aman lah gitu. Jadi nggak seribet manual. Habis itu ini bisa ngelihat isi file, jadi nggak perlu LSLA setiap directory lagi, jadi tinggal dipilih doang. Habis itu logs, jadi logs ini lumayan penting juga kalau ngelihat aktivitas yang ada di server, di website, misalnya ada masalah, ada problem websitenya nggak bisa jalan gitu ya, tinggal lihat logsnya itu problemnya apaan, kan biasanya debugnya keluar gitu. Terminal, jadi untuk masuk ke server yang kayak tadi, yang masuk ke server habis itu sudo, pakai ls, pakai cat dan lain-lain, itu bisa juga di sini. Jadi nggak perlu masuk lewat terminal lagi. Cron job. Nah, lanjut untuk cron job itu
juga bisa. Lalu App Store ini lumayan banyak pilihannya. Mulai dari kalian kawan-kawan mau install Nginx atau mau install PHP versi sekian atau Node versi sekian, Python dan lain-lain itu tinggal pilih di App Store gitu. Dan dia bakal instalkan dan kita langsung manajemen pakai sendiri langsung gitu. Nggak ribet lah. Jadi secara umum pakai AA panel ini untuk kebutuhan dasar kita manajemen server tuh udah komplit. Jadi nggak perlu ribet lah, nggak perlu ribet. Nah, itu salah satu alasan saya pakai yang ini juga. Oke, lanjut ke deploy website. Kita untuk mendeploy website itu yang diperlukan itu web server. Kayak yang tadi yang di arsitektur saya gambarkan itu web server. Kita perlu Nginx. Habis itu FTP, ini opsional kalau memang kawan-kawan ingin upload file websitenya itu masih manual, itu biasanya pakai FTP. Habis itu kita perlu database. Habis itu kita perlu compiler atau yang memproses data, itu PHP. Nggak selalu PHP sih, kawan-kawan juga bisa pakai Node, Python, dan lain-lain. Ini contoh aja tuh. Nah, saat kita pertama kali install AA panel tadi, kita bakal langsung dapat satu apa nih ya, dialog box ya. Nah, kita mau install yang mana nih gitu. Kita biasa pakai Nginx atau Apache. Ini tinggal dipilih. Nah, kalau saya biasanya pakai yang ini nih, Nginx, satu pakai MariaDB, pakai PHP, FTP sama PHP MyAdmin. Udah, ini doang. Itu udah komplit untuk satu buah website itu udah komplit. Untuk secara dasar, dan ini langsung diinstalkan dan langsung pakai gitu, nggak ribet-ribet kita harus keluar. Kalau di server manual, kita instalasi manual itu bakal install satu-satu tuh, dan kadang kalau ada error tuh bakal ribet karena kepecah tuh ke apa namanya, beda-beda tempat gitu, beda-beda tempat instalasi, jadi kadang nggak teratur. Kalau pakai panel itu bakal langsung satu tempat dan integrasi semuanya. Nah, di AA panel juga kita tinggal bikin untuk deploy sebuah website itu nggak ribet, benar-benar nggak ribet. Kita tinggal tentukan nama domain name-nya apaan, habis itu deskripsi ini opsional, habis itu tempat apa ya, directory websitenya itu di mana. Ini biasanya juga udah tergenerate langsung. Habis itu kalau mau bikin FTP sekalian bakal langsung dibikinin. Ini username sama password juga langsung generate. Habis itu database, kalau pakai MySQL ini juga langsung generate gitu. Jadi untuk deploy website ya tinggal gini. Jadi kawan-kawan misalnya mau bikin apa ya, mau bikin layanan hosting aplikasi lah gitu untuk UMKM. Jadi orang-orang nggak perlu, misalnya nggak perlu ribet pakai yang share hosting yang lain gitu. Biar lebih stabil, kawan-kawan punya layanan sendiri. Tinggal untuk deploy website ya tinggal kayak gini. Habis itu websitenya nanti tinggal diupload lewat FTP ke folder ini gitu. Nah, cara upload di FTP juga kayak gini, yang seperti contoh tadi. Langsung di IP-nya sekian, ini pakai FileZilla ya, by the way, kawan-kawan. Pakai FileZilla, habis itu di hostnya berapa, IP server, habis itu username-nya apaan, password-nya apaan, langsung di-connect. Itu harusnya memang langsung jalan gitu. Dan salah satu kelebihannya itu nggak ada ribet-ribet sama sekali. Oke, lanjut ke binding atau memasang domain pakai Cloudflare. Kenapa pakai Cloudflare? Itu dari pengalaman saya pribadi sih, Cloudflare itu lebih mudah, sama kayak alasan saya pakai panel ya. Itu lebih mudah, murah, nggak murah sih, gratis soalnya. Lebih mudah dan gratis gitu. Kita tinggal pasang name server di domain manajemen utama, habis itu nanti domain manajemennya bakal pindah ke sini gitu. Untuk menambahkannya ya cuman langsung dari sini. Dan itu udah
termasuk sama keamanan domainnya. Jadi lebih aman dari DDoS, atau kita bisa bikin keamanan sendiri, itu nambah di security sini. Ini kalau diklik ini bakal ada muncul itu sih, muncul tambahan. Nah, untuk pasang domainnya tinggal bikin satu domain atau subdomainnya, habis itu IP-nya berapa gitu. Caranya kayak gitu. Langsung di save, ya udah, nanti kita waktu akses ke sini webinar Bank Server ID itu poinnya langsung ke sini. Ini nggak tahu sih tadi udah jalan kok belum ya. Webinar. Oh, nggak ada. Belum jalan berarti. Oke, lanjut ke chapter 5. Ini hampir terakhir sih. Security tips. Nah, ini beberapa tips keamanan yang bakal kita bahas. Ini yang pertama VPS-nya. Keamanan VPS, keamanan website, habis itu cara monitoring sama alertnya. Jadi monitoring sama alert ini penting untuk kita ngelihat lebih duluan atau lebih cepat apakah ada masalah sama websitenya gitu. Jadi nggak, kalaupun bermasalah, diserang ataupun mati gitu, nggak lama penanganannya karena lebih cepat diketahui. Oke, salah satu tips untuk website security adalah menggunakan user non-root. Itu maksudnya menggunakan user non-root tapi hak aksesnya itu root. Maksudnya itu kita bikin satu user baru yang punya akses penuh. Kenapa demikian? Karena tadi user root itu, yang root itu semua server itu punya. Jadi kalau hacker ingin menyerang, itu yang ditargetkan pasti yang rootnya gitu. Kenapa dibikin yang baru? Karena yang baru itu kita bisa nentukan sendiri, dan usernya dan hacker belum tentu tahu gitu. Jadi hak aksesnya itu root, punya akses penuh, tapi bukan root. Jadi si hackernya bakal nggak bisa masuk sebagai root. Nah, caranya itu setelah kita bikin user baru dan user rootnya itu harusnya nggak lagi dipakai gitu, karena satu user itu udah bisa mewakili root. Jadi satu orang itu kayak satu orang kita tunjuk jadi manajer lah gitu. Jadi nggak perlu direktur utama yang turun tangan itu. Jadi untuk menonaktifkan root login itu di sini. Ini hampir semua server itu sama tuh, etc, SSH, SHD, config. Ini kalau kita manual ya. Di bagian sini, permit root login ini itu kan di apa namanya tuh, komennya dihilangkan gitu. Jadi kalau ini komennya dihilangkan, habis itu SSH-nya di restart, itu bakal rootnya bakal nggak bisa di login gitu. Login rootnya bakal di disable. Habis itu langkah selanjutnya itu login SSH hanya menggunakan SSH key. Jadi kalau biasanya itu untuk login ke server itu SSH-nya itu pakai password. Oh iya, sebelumnya, kenapa kita fokusnya di SSH? Karena SSH ini pintu utama untuk masuk ke server. Jadi kayak gerbang depan atau pintu depan sebuah rumah tuh, itu SSH-nya tuh. Nah, kenapa kita amankan itu? Karena itu target utama tuh biasanya di situ cara masuknya. Nah, login SSH-nya hanya menggunakan SSH key itu biar masuknya itu bukan pakai password tapi pakai kunci. Kalau password itu bisa di brute force atau ditebak-tebak atau atau bocor lah gitu sama si hacker. Tapi kalau pakai SSH key, orang yang punya kunci doang nih yang bisa masuk. Dan kunci itu terbatas, tergantung dari kita nge-share-nya ke siapa gitu. Cara bikinnya itu misalnya kita mau PC kita atau komputer kita login ke server. Jadi komennya itu SSH keygen. Jadi bikin satu kunci baru, generate satu kunci, bakal kesimpannya di sini. Habis itu kawan-kawan buka file ini, lalu copy ke dalam server, letakkan di dalam sini,
SSH authorized key. Jadi server komputer yang kuncinya ada di authorized key doang yang bisa masuk ke server ini gitu. Jadi komputer yang punya kunci dan disimpan di authorized key doang yang bisa masuk ke server. Nah, dan langkah terakhir adalah disable password login. Jadi kalau login nggak perlu pakai password tapi harus pakai kunci. Kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk. Gitu. Nah, kenapa pakai kunci? Kayak tadi, karena kunci itu kita bisa atur siapa aja sih yang megang gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dan kita tahu siapa aja orang-orang yang bakal bisa masuk. Kesimpulannya, langkah-langkahnya itu kita buat user baru yang setara sama root, habis itu matikan root login, habis itu lanjut buat SSH key untuk user baru yang tadi kita bikin, habis itu beri akses untuk user baru ke server menggunakan SSH key, habis itu lanjut ke matikan SSH login yang pakai password. Jadi kita benar-benar memastikan untuk masuk ke server itu hanya boleh pakai kunci dari user yang baru gitu, bukan user root. Oke, lanjut ke website security. Ini ada beberapa yang mau di-share. Pertama itu course, apa ya pandangan course ya? Lupa. Kawan-kawan share sendiri deh. Saya lupa karena biasanya kalau nyebut ini ya cuma course doang gitu, nggak pakai kepanjangan. Biasanya itu dipakainya di API service. Fungsinya itu untuk mengecek apakah request-nya berasal dari sumber yang diizinkan. Jadi dari course ini kita bisa menentukan siapa aja sih yang bisa akses ke website atau API kita gitu. Di waktu ini sebenarnya sebelah sini sih, sebelah kiri, dari kiri ya. Website ini request ke API, minta data user Zikri dong gitu. Habis itu si API ini ngecek nih, ini beneran dari website kita nggak nih? Kalau benar ya udah ini datanya. Kalau misalnya ada website baru nih, website A misalnya, website A yang bukan yang di luar dari perusahaan gitu misalnya. Diminta juga nih, minta user Zikri dong. Lu sape gitu, karena nggak ada course-nya, di course-nya nggak diizinkan gitu. Makanya itu salah satu cara untuk mengamankan API itu pakai API course. Nah, caranya itu di web servernya itu ditambahkan ini doang sih, header-nya. Add header, access control allow origin. Nah, ini origin atau sumber yang diizinkan tuh dari mana gitu. Apakah dari website ini, habis itu. Ini kita bisa tentukannya di sini. Website apa saja yang bisa akses ke API itu. Nah, ini ada warning atau peringatan lah. Kalau config-nya nggak benar, itu mungkin bisa jadi ada website-website yang nggak bisa akses ke API-nya gitu. Misalnya kawan-kawan punya website API, habis itu diakses ke banyak server kan, ke banyak website front end gitu, ke beberapa website front end. Tapi kalau konfigurasinya nggak benar, mungkin ada beberapa yang ketinggalan gitu, ketinggalan konfigurasinya malah nggak bisa akses. Gitu. Jadi salah satu caranya tuh salah satu kekurangannya gitu, karena kita harus mendefinisikan dulu nih satu-satu gitu, mendefinisikan satu-satu yang boleh akses tuh website apa aja gitu, website dengan domain apa aja. Oke, lanjut ke CSP, Content Security Policy. Nah, kalau yang tadi itu fokusnya di API, ini fokusnya di front end. Nah, ini kenapa ini juga baru satu tahunan sih aku tahunya perihal CSP, karena ini tergolong baru yang saya ketahui, karena yang sebelum-sebelumnya nggak ada permasalahan sebelum judul menyerang gitu. Kenapa demikian? Karena kemarin serangan judul itu bikin satu script diinjek ke halaman, lalu setiap halaman itu bakal request ke website lain gitu. Request ke website lain atau jadi backlink ke website lain. Nah, CSP ini fungsinya itu ngeblok script yang datang dari website lain. Jadi misalnya yang kayak gini, ini dari kiri lagi nih bacanya nih. Dari browser kita minta data halaman homepage dong gitu, halaman homepage.
Habis itu dari dari web server ini, dari website ini bakal ngasih output atau respons. Nah, di tengah-tengah sini sebenarnya ada web server nih. Web server ini bakal ngefilter konten-konten yang di luar ketentuan. Jadi kita bisa menentukan website ini website ini boleh menampilkan data dari mana aja sih gitu. Misalnya dari Google CSS atau Google Font, habis itu dari CSS punya apa ya, punya GitHub lain gitu. Tapi kalau di luar dari itu bakal diblok dan nggak ditampilkan gitu. Mungkin 404 atau 403 sih gitu errornya. Cara menambahkannya itu cuman sama kayak tadi, nambah header. Kita nambahin konten security policy. Ini default self ini berarti di dalam lokal kita. Habis itu menambahkan di website yang diizinkan apa aja gitu. Nah, sama kayak yang course tadi, kalau kita tidak benar-benar memperhatikan dan mengkonfigurasinya dengan baik, ini bakal beberapa aset yang diperlukan bakal nggak muncul atau hilang gitu, karena di drop atau diblokir sama web server. Itu kekurangannya karena setiap aset atau setiap URL yang mau kita ambil datanya itu harus ditulis di sini gitu. Misalnya kita ambil 10 data dari luar, ya udah tampilkan 10 di sini. Bakal ribet, makin banyak ya makin banyak sumber yang kita ambil ya makin banyak yang mau ditambahkan gitu. Tapi aman. Karena kalau di luar dari ini bakal diblokir ya tadi kan. Ya, atau soalnya kemarin kalau yang judul itu ya sepengalaman aku kayak gitu, karena satu halaman kemarin kan WordPress habis itu masuk satu script judul, habis itu script judul ini jadi backlink untuk halaman website mereka gitu. Jadi ngambil data tuh ngambil dari sana semua, tarik, padahal script mereka tuh cuman berapa baris cuman di dalam website kita. Problemnya gitu. Oke, lanjut ke website security. Cloudflare WAF, aku sarankan sih pakai Cloudflare sih. Di sini kita bikin filtering buat filter akses di layar network. Jadi lebih jauh di belakang, lebih dalam lah gitu. Fleksibel dan mudah. Lalu yang paling penting itu gratis. Nah, caranya itu di salah satu fitur Cloudflare itu ada yang namanya WAF. Kita bisa menentukan ekspresinya nggak kelihatan. Kita bisa menentukan kalau website ini diakses dengan URL ini, URL-nya berisi .php atau berisi WP admin, WP login gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya di bawah ini ada expression tuh, ada beberapa tuh. Salah satunya block. Jadi kalau kita blok, kalau website kita diakses pakai extension yang kita tentukan, itu bakal di drop gitu. Ya, agak kelihatan. Itu ada aku bahas di thread sih. Jadi kalau kawan-kawan pengen lihat langsung di situ aja. Itu udah aku paparkan juga caranya. Nah, untuk monitoring dan alert, ini kalau saya pribadi pakai BetterStack untuk ngecek uptime dari website kita. Karena mudah dan yang pasti kayak tadi murah. Kita cuma nambahin satu monitoring gitu. Satu monitoring, dia bakal ngecek per 3 menit. Per 3 menit ini websitenya hidup kan nih. 3 menit kejadian websitenya hidup kan nih. Dan dicek tuh response time-nya apakah ini melambat atau aman-aman aja atau biasa aja gitu. Langsung kelihatan. Uptime-nya juga kelihatan. Kalau ada problem itu langsung masuk ke email. Jadi kalau misalnya websitenya mati nih, dari BetterStack cek websitenya ternyata mati, itu email kita bakal ada pemberitahuan website ini mati, langsung biar lebih cepat penanganannya.
Dan di BetterStack juga ada status page. Jadi kalau kawan-kawan lihat kayak di beberapa provider, misalnya kayak tadi kan ID Cloud Host itu ada status.idcloudhost.com. Nah itu kelihatan tuh semua server mereka tuh statusnya apaan. Salah satu cara bikinnya itu pakai gini. Oke, itu aja yang bisa aku share. Mungkin lebih detailnya bakal kita dalami lagi per sesi-sesi. Jadi untuk security bakal punya sesi sendiri, untuk manajemen website bakal punya sesi sendiri. Ini aku share bakal fundamentalnya doang. Jadi mudah-mudahan juga punya gambaran dan ketertarikan kawan-kawan untuk belajar server lebih lanjut. Untuk Q&A silahkan di chat aja atau di mic. Oke, CDN itu sebenarnya untuk apa, Bang? Oke, CDN itu fungsinya adalah seperti namanya Content Delivery Network. Oke, ini aku share screen-nya. Content Delivery Network. Jadi Content Delivery Network itu ada nggak ya gambarnya? CDN. Nah, kelihatan ya. Nah, CDN itu konsepnya kayak gini. Jadi kawan-kawan punya ini browser ya, browser. Jadi kita sebagai user nih, browser. Habis itu kita minta data ke website nih. Minta data ke website. Minta data ini dong, gitu. Minta data halaman homepage dong. Gitu. Nah, kalau secara langsung itu kayak gini, kita minta, habis itu website bakal ngasih respons. Itu bakal ada kendala kalau yang minta ini banyak gitu, browser atau yang minta ini banyak. Dan karena banyak, website bakal mulai kerepotan karena bakal banyak request juga. Fungsinya CDN ini adalah bentuk catch. Jadi dia nge-catch JS, gambar, image, CSS, apalagi image-nya. Hanya sejenis itu, sejenis sampai HTML juga. Kalau nggak salah HTML juga di catch juga, di catch oleh mereka biar ini aksesnya itu nggak lewat sini, tapi lewat CDN. Nah, jadi sini. Nah, jadi kalau kita akses ke website itu bakal diambil data dari CDN dan dikembalikan gitu. Dan CDN ngecek nih data yang diminta sama browsernya itu ada atau enggak. Kalau enggak ada, ya udah CDN-nya minta lagi ke sini, ke website, ke web server utama. Habis itu baru ngasih ke browser. Dan data yang diambil tadi disimpan lagi itu dalam waktu tertentu. Ini waktu tertentu bisa kita tentukan sendiri. Mau 1 minggu, 1 jam, atau 1 menit, 1 detik juga bisa. Gitu. Kenapa pakai ini? Karena CDN itu biasanya bakal banyak CDN. Misalnya sini CDN di Eropa. CDN itu dibagi per region biasanya. Sini US, CDN di US. Habis itu ini CDN di Singapura. Habis itu ini CDN di apa lagi ya? Biasanya Meksiko. Nah, ini CDN ini bakal secara otomatis ngasih data tergantung dari IP browser ini. IP browsernya, misalnya IP browsernya kedetek ini dari Meksiko nih, yang bakal berarti CDN yang dikasih itu dari Meksiko. Jadi ini bakal dari Meksiko, nggak lagi dari sini. Karena kalau udah ke US atau ke Singapura malahan itu jauh dan latensinya tinggi, bakal lambat. Kenapa seperti ini? Ini bakal lebih baik performanya karena tidak tergantung dari IP web server. Misalnya IP web servernya kita simpan di Singapura. Habis itu kalau akses langsung orang Meksiko yang akses ke Singapura kan lama tuh. Nah, si dia itu fungsinya itu dia bakal ngambil data dari ini bisa disimpan. Itu caranya biar lebih cepat. Gimana? Udah ada gambarannya?
Bang mau nambahin aja bang. Ya, gimana tuh? CDN itu servis yang kita langganan juga atau kita setup sendiri di server bang? Gimana? Sorry. CDN itu servis yang kita biasanya langganan gitu, ada yang berbayar atau yang gratis, atau kita emang setup sendiri di server kita bang? Oke, CDN itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, yang gratis itu salah satunya Cloudflare tuh. Itu Cloudflare yang tadi itu gratis tuh. Jadi kita tinggal pakai pakai domain pasang domain di situ, itu secara otomatis sudah langsung jalan CDN-nya. Jadi nggak perlu config apapun. Dan CDN itu lumayan kompleks dan kita nggak perlu bikin sendiri sih. Karena ini kan beda-beda lokasi kan. Karena nggak mungkin kan kita ke US atau ke Meksiko mau ngatur CDN. Jadi eh, itu udah ada penyedianya. Tapi kalau CSS-nya, perubahan apa dikit atau nunggu expired time-nya. Nah, ini salah satu problem kalau kita pakai CDN. Biasanya itu eh, bakal menunggu waktu habis cache-nya. Jadi cache itu kan ada waktunya kan, kayak tadi kita tentukan misalnya 1 jam gitu, baru dia ngambil data baru dari web server gitu. Jadi misalnya kalau kawan-kawan ambil contoh kasus pakai WordPress gitu, kalau dalam masa masa pembuatan halaman tuh jangan pakai CDN tuh, karena kalau pakai CDN data terbaru atau editan terbaru kita nggak bakal muncul tuh, nggak bakal langsung muncul. Jadi kalau pakai CDN itu dimatikan dulu cache-nya. Jadi kalau di Cloudflare itu ada fitur development mode, jadi cache-nya itu bakal di bypass itu. Jadi kalau CSS, kalau ada perubahan CSS bakal nunggu time to live namanya TTL. Itu cache-nya habis. Itu aja. Oke, ada lagi? Izin masuk bang, Yap. di luar CDN mungkin terkait DevOps, salah satunya kan yang saya tahu itu ada pipeline CI/CD ya, Iya. continuous integration sama continuous delivery. Nah itu juga ada yang namanya, ada hubungannya dengan Docker kalau nggak salah Mbak, Mas ya. Iya. Bisa, bisa, Nah bisa. itu gimana ya, continuous integration sama continuous delivery, habis itu hubungannya sama Docker. Oke, Docker itu lebih ke bagian content delivery. Jadi kita bikin satu website atau aplikasi deh, bikin satu aplikasi. Habis itu aplikasi tersebut kita bungkus lagi sama Docker. Ini nggak bisa di bagian atas ya. Oh ini, layarnya paling bawah. Nah, gambarannya kayak gini. Jadi kita punya aplikasi, habis itu aplikasi tersebut kita bungkus pakai Docker. Nah, Docker ini yang fleksibel. Mau kita deploy kemanapun itu tinggal ambil Dockernya. Docker itu kan bisa disimpan di Docker Hub, kayak Docker Hub gitu. Namanya registry Docker. Nah, ini bakal kita simpan misalnya di ini registry Docker. Registry Docker. Nah, ini bakal kita simpan di sini. Nah, kalaupun kita mau deploy, itu akan mempermudah di CD atau content delivery. Kan CI/CD kan integrate itu, kalau integrate itu di bagian Git-nya, di bagian source code management. Kita ngegabungin berbagai macam source code, habis itu dibungkus ke Docker. Nah, content delivery itu Docker-nya itu dipasang kemana gitu, ke deploy mana. Nah, ini misalnya diambil di VPS. Nah, ini tinggal ambil aja nih Docker yang udah disimpan di sini. Ambil Docker. Ambil Docker image. Ini push. Ya, jadi gitu gambarannya. Aplikasinya dibungkus Docker, habis itu kita push ke atau kita simpan ke registry Docker. Nah, registry Docker ini kan public kan, kita bisa akses dimanapun. Jadi tinggal ambil aja tuh, mau deploy dimanapun tetap mudah. Nggak perlu yang kayak tadi. Kalau yang tadi kita bahas kan masih pakai FTP tuh. Kalau pakai FTP kan lumayan ribet tuh.
Jadi kalau ada perubahan upload, kalau perubahan upload, dan harus satu-satu kan, nggak bisa langsung. Itu pembahasannya bakal lebih lanjut sih. Kalau tertarik nanti bakal saya bikin sesi. Boleh sih Bang, mungkin sekalian dengan prakteknya kali ya. Iya, boleh. Kayak workshop gitu boleh juga sih. Oke, yang lain? Wah, David tertarik. Ya, Profit. Oh, Dibagi. kalau Bang, suara saya terdengar nggak ya Bang? Dengar. Iya sebelumnya terima kasih Bang. Saya ingin bertanya terkait apakah sebagai POV Bang Fikri itu sebagai DevOps itu penambahan konfigurasi IPv6 itu penting ya Bang? IPv6. Iya. Oh, Untuk yang itu sebenarnya kalau IPv6 itu karena saya pakainya itu AWS itu nggak terlalu penting sih. Itu udah otomatis soalnya. Dan itu nggak ada di konfigurasi apapun sih. berarti sudah kalau karena kan saya kan sebagai POV di set hosting ya. Itu Ah, kita kadang nyaraninnya ke klien kalau lagi ada high traffic itu kita suruh pakai CDN dan IPv6 apa penggunaan IPv6 gitu kan. Berarti kalau untuk DevOps gitu, itu memang sudah defaultnya menggunakan IPv6 gitu ya, Bang? nggak selalu. Oh, Opsional aja sih itu pakai IPv6. Itu kan sebenarnya perbedaan IP yang 4 sama 6 ya. 4 sama 6 itu kan iya. ketersediaan IP-nya kan. Selama yang IP 4-nya masih ada ya nggak masalah sih mau pakai yang itu. Oh, oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, oke. Jadi nggak perlu kalau aku pribadi saya pribadi sih nggak mikirin IP sih jadinya. Karena itu udah tergenerate langsung jadi tinggal pakai. Paling yang ribet di bagian itu, bagian IP lokal. Mantap. Siap, aman. Ini kayaknya kalau memang bahasnya terlalu teknis juga kita bakal cari bahasa paling paling mudah gitu. Dari Bang Ahmad Jauhar, ada yang bingung nggak di bagian mana ini? Kalau ada yang lagi pertanyaan, udah mau jam 11 ya? Wow. Website langsung bisa diakses dengan HTTP, HTTPS perlu atau gimana caranya? Oke. Alright. Ini aku masih share screen ya. Baik. Aku ambil contoh satu. Right. Untuk yang HTTPS itu caranya sebenarnya mudah. Apalagi kalau kita pakai Cloudflare tadi, itu kalau kita pakai Cloudflare itu HTTPS-nya bakal langsung otomatis. Jadi nggak perlu setup apapun. Tapi kalau nggak pakai itu, kita perlu setup tambahan di web server gitu. Di web server kita perlu menjalankan beberapa perintah untuk setup HTTPS. Custom traffic. Gitu ya, HTTPS itu nggak setupnya ada tambahan lagi. Kalau nggak pakai Cloudflare, kalau pakai Cloudflare sudah otomatis. Kalau otomatisasi yang sering dipakai di server. Kalau otomatisasinya itu, kalau saya pribadi itu udah pakai Jenkins. Itu tingkat lanjut sih, pakai Jenkins. Kawan-kawan juga bisa cek. Jadi Jenkins itu kita definisikan tuh kerjaan kalau mau otomatiskan tuh apa aja sih yang mau dikerjakan itu. Misalnya ngambil data terbaru dari Git, habis itu datanya di compile atau di apa ya kayak habis di compile, habis itu dimasukkan ke dalam Docker, Dockernya disimpan di registry itu udah bisa di dalam Git semua, di dalam Jenkins semuanya.
Apakah website dasar Wi-Fi talibannya? Tapi di HP. Oke, kalau yang Agus Setiawan ini sih itu karena berarti Wi-Fi sama HP-nya beda jaringan sih. Mungkin di HP-nya tuh pakai VPN jadi bisa pakai dual Indo gitu. Tadi Bayu Eka Prayoga ada pertanyaan lagi? Oh iya bang, maaf bang, satu lagi bang terkait tadi Iya. kan buat monitoring itu kan pakai Betterstack ya bang. Iya. Kalau Betterstack itu konsepnya sama kayak Grafana juga nggak ya bang? Betterstack itu lebih simple dari Grafana. Kalau Grafana tuh kita perlu ngambil data dari server satu-satu kan. Nah, kalau Betterstack ini lebih simple dan fungsinya tuh benar-benar cuman ngecek server website dan server kita tuh masih hidup atau enggak gitu. Kalau Grafana Kalau nge-store-nya di satu server yang sama atau di beda lokasi bang? enggak, itu kalau Betterstack itu platform. Jadi kita di website mereka tuh. Loh, Oh, nge-store-nya di platform mereka, nggak bisa ya, di self-store gitu ya bang? enggak. Itu langsung soalnya. Oh, oke. Makasih bang. Sip. Oke. Ada lagi? Sudah mau jam 11. Ini dong Q&A. Oke. Kayaknya udah cukup dulu. Oke, selanjutnya kalau saran dari saya nih, apalagi sih mau yang perlu kawan-kawan pelajarin gitu. Kalau sudah punya basic skill untuk manajemen VPS, Linux, sama website, itu kawan-kawan bisa pelajari lagi tentang Git dan source code management, itu kayak GitHub, GitLab, Bitbucket, gitu. Pelajarin cara pakainya. Habis itu pelajarin Jenkins. Jenkins itu kayak yang tadi saya bilang, itu untuk memanajemen otomatisasi proses dari dari development aplikasi, ngebungkusnya sampai mendeploy atau merilisnya ke publik gitu. Itu bisa di Jenkins. Nah, di Jenkins itu automation yang dipelajarin cara-caranya. Itu CI/CD sama kayak tadi. Ini CI/CD ini CI itu continuous integrate. Jadi beberapa developer itu masukin kode hasil kerjaannya ke Git, habis itu diintegrate, digabungkan tuh. Karena kalau nggak pakai Git misalnya, nggak pakai source code management, itu pakai FTP misalnya. Jadi setiap user, setiap developer atau programmer punya FTP sendiri. Habis itu kalau udah selesai kerjaan diupload langsung, itu upload yang terbaru yang dipakai. Kawan-kawan yang kerjaannya yang udah lama-lama tuh bakal ketimpa tuh, bakal hilang gitu. Itu pentingnya source code management sama CI/CD. Habis itu kalau memang mau lanjut lagi lebih jauh tuh pelajaran tentang IaaS. Itu AWS, pelajaran GCP, Azure atau Alibaba gitu. Yang paling banyak sih AWS sama GCP tuh yang pakai. Kalau itu kalau udah mau masuk ke perusahaan atau di industri. Kebanyakan perlunya orang-orang yang bisa di bagian AWS sama GCP untuk manajemen cloud mereka gitu. Oke, itu sekian dulu. Sorry, mau nambahin benar sedikit boleh nggak? Ya. Ya, sebenarnya thank you Mas Sigri udah sharing dengan terkait itu. Udah bagus banget. Ada beberapa hal kecil nanti yang apa? Yang nggak perlu, yang belum aku tahu gitu kan, kayak tadi CSP dan sebagainya gitu, bagian security gitu. Nah, mungkin untuk nextnya nanti boleh waktu CICD-nya pakai Jenkins, karena di kerjaan nggak pakai Jenkins, jadi kerjaan pakai platform lain gitu kan, yang sesuai dengan kebutuhan. Karena mungkin waktu itu Jenkins juga sekalian itu Mas apa? Deploy-nya dan gimana maksudnya? Kadang kan Jenkins kan based on Java ya? Iya. Nah, itu kan Java kan biasanya kan rakus resource kan. Nah, itu nanti mungkin bisa di tips triknya biar tetap efisien dan maksimal gitu, core dan memorinya gitu kan. Oke. Sepengalaman Mas Sigri aja, karena di kerjaan mungkin ada beberapa yang nggak pakai, sebelumnya di kerjaan pakai itu sih, karena di GitLab semua pakai GitLab Runner sih.
gitu. Dan nanti ada beberapa yang mungkin belum move ke Jenkins kenapanya gitu. Gitu sih Mas. Sip. Thank you masukannya Mas. Ya. Oke, thank you masukannya dan terima kasih juga kawan-kawan yang sudah hadir. Untuk rekamannya bakal bisa diakses kalau udah beberapa jam sih kayaknya bakal ada rekap dulu dari Google ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.